aqallul ghusli. Sekarang kita masuk kewajiban bagi orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Yang pertama adalah ghuslu, memandikan. Aqallul ghusli, minimal memandikan mayit itu paling minimal ya. Ta'mimu badanihi bil ma'i, yaitu meratakan badan si mayit bil ma'i dengan air. Ini para jamaah sekalian, saya kupas sedikit dalam syarah di Syekh An-Nawawi ini dalam kitab Sifatus saja. Kalau orang yang hidup itu memang wajib untuk membersihkan badannya dengan mandi, ya, dengan mandi. Orang hidup wajib mandi, apalagi orang yang sudah meninggal. Ini aula biha, lebih utama lagi. Tapi memang di sini para jamaah sekalian, yang namanya memandikan mayit itu adalah ya kaunu ghuslihi bi fi'lina. Memandikan mayit itu adalah dengan perbuatan kita. Karena banyak beberapa kasus terjadi ya, nanti ada sah atau tidak ketika seseorang dimandikan oleh malaikat misalnya, atau juga dimandikan oleh jin ya. Atau juga orang meninggal memandikan orang yang meninggal juga. Ini terjadi kasusnya. Nah, yang pertama kita pahami bahwa memandikan mayit itu adalah dengan perbuatan kita, artinya manusia. Walau karena kafiron sekalipun yang memandikan, misalnya di kampung kita kagak ada nih, misalnya di kampung orang yang muslimnya minoritas gitu, itu sekalipun yang memandikan orang kafir itu sah. Ya, sekalipun orang yang memandikan orang kafir yang meninggal, misalnya orang muslim, yang memandikan orang kafir non muslim itu sah. Ya, ataupun juga anak kecil ghairu mukallaf. Anak kecil mandiin gitu, ya misalnya kalau ada orang sama sekali misalnya gitu. Ya. Jadi karena apa? Dalam kajian fikih sesuatu yang tidak mungkin itu dibahas hukumnya. Ya. Masalah yang tidak mungkin itu bisa terbahas. Nah, di sini pun juga dikatakan kalau seandainya yang memandikan malaikat itu dikatakan tidak cukup, karena harus perbuatan kita manusia. Ini difi'lina dengan perbuatan kita. Yang kedua, kalau seandainya terjadi orang meninggal yang memandikan jin, karena jin juga ada yang dikatakan makhluk punya taklif pembebanan hukum, dia termasuk dikatakan sah. Misalnya ada jenazah yang mandiin jin, ini dikatakan cukup, dikatakan cukup. Ya. Wa yakfi fi'lul jinni, dan cukup memandikan jenazah itu sah oleh perbuatan jin. Atau juga misalnya perbuatan-perbuatan yang memiliki karomah seperti para wali, itu kan memang ya ini sesuatu yang memang nggak nalar kita nggak sanggup ya. Karena memang ada keistimewaan di mana orang punya karomah, dan kita percaya itu. Ya. Ini sekalipun orang yang meninggal misalnya ghasala nafsahu, dia mandiin sendiri gitu ya, mandiin sendiri karomah, dan karena memang punya keistimewaan ada karomah, itu kafar, dikatakan cukup, artinya sah. Nah, ini terjadi kama waqa'a li Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Sekalipun yang siapapun yang memandiin tanpa niat sah, karena al-qasdu bihi, maksud dan tujuan memandikan itu adalah an-nazafah, membersihkan. Ya. Tapi ketika mewudukan itu perbuatannya sunnah, tapi niatnya wajib. Ini yang kebalik dalam kajian memandikan jenazah. Memandikannya wajib, tapi niatnya sunnah. Tetapi memwudukan jenazah itu adalah sunnah, tapi niatnya wajib. Nah ini yang harus kita pahami. Memang seperti itu. Ya. Nah, jadi memandikan itu adalah tujuannya an-nazafah, membersihkan daripada mayit. Nanti ada niat-niat itu, semacam niat bagi orang yang memandikan. Nawaitul ghusla ada an hadal mayit. Aku niat memandikan jenazah ini karena Allah Ta'ala. Nah,
ini para jamaah sekalian yang kita pahami, nanti kita rapikan dulu, nanti ada beberapa penjelasan dalam syarahnya. Memang ini biar kita bicara sistematis, kita lengkapin dulu. Kemudian tadi standarnya itu minimal memandikan jenazah itu adalah dengan sekali, ya, marrotan, dengan air sekali, tapi nanti dia harus membersihkan kotoran-kotorannya dulu. Ini standar minimal. Kata Syekh Sumair, wa akmaluhu, dan yang paling sempurna ayagsila sawataihi, yakni membersihkan dua kemaluannya. Ini yang paling sempurna nih. Jadi kalau yang standar minimal, dia langsung diguyurin air sekali, dia udah cukup, udah beres. Ini cara yang paling minimal. Tapi yang paling sempurna itu dikatakan oleh Syekh Sumair, membersihkan kotorannya terlebih dahulu. Artinya dua kemaluan depan belakang dibersihin dulu, wa ayyuzila qadara, dan dia membersihkan kotoran-kotoran tuh ya setelah dua kemaluan dibersihin, kemudian dibersihin juga min anfihi, dari lubang hidungnya. Ya, semuanya tuh, giginya, telinganya. Kemudian setelah dibersihkan wa ayyuwadi'ahu, setelah dibersihkan seluruhnya badannya udah bersih, baru wa ayyuwadi'ahu, baru diwuduin. Gitu. Itu seluruh badannya disidri dengan daun bidara. Yasubbal ma'a alaihi salasa, dan kemudian mengucuri dengan air kepada jenazah tadi salasan sebanyak 3 kali. Ini makannya. Nanti tempatnya itu al-ghasilu tahta saqfin. Orang yang memandikan itu berada di bawah atap. Artinya kita punya tempat yang memang atasnya tertutup. Jangan kablak. Jenazah memandikan mayat itu satu tujuan utamanya adalah untuk membersihkan. Yang kedua untuk memberikan wewangian, dan yang ketiga untuk mengawetkan. Ini ada 3. Maka dalam satu guyuran itu ada 3 guyuran. Yang pertama airnya namanya air yang mengandung daun bidara, daun sidir. Ini daun yang keser dan memang bagus untuk tubuh. Itu jadi 1 ember kita siapkan, dicampur dengan daun bidara. Yang kedua adalah air al-muzilah namanya, air untuk membilas setelah dibersihkan dari daun bidara atau sabun. Ya, jadi bisa ember yang dikatakan al-qoroh, air yang bersih, yang jernih, yang ini dicampur dengan kapur barus. Yang pertama, air sidir itu daun bidara adalah membersihkan bagian-bagian tubuhnya. Pertama adalah membersihkan 2 kemaluannya. Nanti bagaimana? Itu yang namanya mayat kapas. Ya, ini ditutup dengan kapas. Jadi kita secara singkat saja memandikan mayat itu, 1 adalah pertama dibersihkan, ya, 2 kemaluannya. Setelah selesai kemudian diwudukan. Setelah itu baru diguyur bagian dari kepala, kemudian pundaknya sampai ke bagian seluruhnya, kemudian dimiringkan bagian belakangnya. Itu dengan 3 jenis air tadi. Yang pertama dengan air bidara, yang kedua dengan muzilah sebagai pembilas, yang ketiga adalah dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Ya, ini caranya. Setelah selesai kemudian dilap, kemudian duburnya itu ditutup pakai kapas, sumpel. Ini selesai terkait dengan masalah mandi. Yang kedua, kewajiban kita mengkafani itu adalah saubun. Mengkafani jenazah itu minimal saubun, 1 helai baju yang umum yang bisa menutup mayit tersebut. Wa akmuluhu, dan yang paling sempurna lirrajuli salasul faifat. Jadi kalau buat orang laki itu ada 3 helai kain kafan, ada 3 lapis kain kafan buat jenazah atau mayit laki-laki. Walil mar'ati, kemudian kalau buat perempuan, komisun, itu ada 1 gamis. Kemudian wahimarun, ada 1 lagi namanya kerudung.
sarung atau bahasa rok lah begitu. Walafatani dan 2 helai kain kafan. Ini kaitannya dengan mengkafani. Jadi ketika mayit itu udah dilapin, udah disumpel, ya kemaluannya tuh tinggal kan kering tuh, itu dipindahkan ke tempat bagian untuk pengkafanan. Yang laki dulu dah. Ini yang laki itu ada 3 helai, 3 helai kain atau 3 lembar. Ini dijelaskan kain kafan itu yang memang setiap lembarnya bisa menutup seluruh daripada badan. Ya, ini satu dikatakan yang bisa menutup jenazah. Kalau misalnya disambung, ya misalnya 2 itu berhitung 1. Ini yang paling bagus. Ya meskipun selembar ditutup, ya cukup. Tapi memang karena kita menghormati orang yang main, apalagi orang tua kita, itu biar ganjaran lebih banyak, maka betul-betul kita menggunakan 3 lembar helai kain, ya itu yang selembarnya langsung bisa menutup seluruh tubuh jenazah. Itu baru 1, ya. Sampai 3. Dan sunnahnya juga kalau kita nih kayak Ibnu Umar itu dia ditambah 2, 1 gamis, ya gamis. Jadi biasanya begini, untuk mengkafani jenazah itu yang paling afdol adalah yang biasa di masa hidupnya pakai. Ya, ini yang memang yang masih hidupnya pakai. Artinya yang biasa orang itu pakai, ya, itu boleh saja. Jadi misalnya kan ada orang-orang, seseorang yang memang katakanlah mohon maaf ya, pejabat atau apa, dia pakai misalnya pakai jas gitu, ya itu nggak ada masalah, boleh. Tapi yang afdol tetap kain putih. Atau juga mau kain ihram kas haji misalnya boleh. Dan ini ditambah kalau yang laki tadi 3 lembar kain kafan, 1 lagi ditambah gamis, ya gamis yang kemudian yang kelima adanya imamah sorban. Ini sunnah aja 2, tapi yang wajib 3. Ya. Kalau yang perempuan itu tadi, ya apa dia? 1 adalah gamis, baju kurung, kemudian kerudung, kemudian ada lagi sarung dan 2 lembar daripada kain kafan. Jadi kita bicara yang laki dulu. Ini ada kain kafan, ada katakanlah 3 lembar. Kain kafan ini kita taruh dan memang kita berikan bukhur, kita asepin tuh. Kita asepin bukhur minyak wangi. Kemudian kita taruh, ini yang pertama. Yang paling panjang di pertama otomatis yang paling luar. Yang paling luar. Kemudian kita berikan bubuk cendana tadi. Kita kasih bubuk cendana untuk pengawet di sini. Dan sunnahnya, ya ini dalam kitab Fathul apa di sini? Fathul Alam itu. Jadi ketika orang kita meninggal, pada jamaah kan itu kan keresahan, fitnah kubur kan luar biasa. Ini buat keluarga ya, keluarga daripada mayit. Tambahan modalnya, tulisin pakai lidah aja, meskipun asal jalan saja tuh, bekasnya ada, tapi tulisannya nggak kelihatan. Itu dalam Fathul Alam dijelaskan sama ulama-ulama kita. Kemudian dadanya tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kain kafannya ini memang jarang, kalau Amin gak perlu kerjain begini. Tapi buat keluarga kita dan orang tua kita, biar ganjaran yang banyak, diajarin sama ulama-ulama kita tuh kayak gitu tuh. Tulis inna anzalnahu fi lailatul qadr, terus satu surah di situ. Ya. Ini yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Biar apa? Itu biar terjaga. Termasuk nanti pada saat menguburkan dalam kitab Nihayatul Zain ada yang namanya sholat al-Quds. Ketika mayit nanti dikubur habis maghrib itu kita sholat birrul walidain. Nanti itu pahalanya akan menjadi benteng menghadapi fitnah daripada alam kubur. Dibekal itu. Nanti bicaranya nanti. Nah ini ketika dia ditambahkan bumbu daripada cendana. Yang pertama yang paling luar,
Kemudian dua, sama lagi di sunnahnya kasih wangi-wangian. Kedua sampai yang ketiga. Setelah dia sampai di sini, jenazahnya kita taruh, maka seluruh lubang-lubang dari anggota tubuhnya ditutup dengan kapas yang memang sudah dikasih bumbu cendana. Hidungnya, matanya, telinganya, mulutnya, semuanya ditutupin dengan kapas. Setelah itu nanti tangannya boleh kita sedekapin, boleh kita lurusin, boleh. Bagaimana kitanya? Ya, ini yang bagus di sedekapin begini. Kemudian setelah itu sudah selesai, dibungkus. Bungkusnya dia kirinya dulu, kirinya kanannya paling luar. Ya, kanannya paling luar. Dan tapi jangan lupa itu memang biasanya disiapin itu tali buat ngikat. Itu diambil dari mana? Dari kain kafan yang udah robek. Biasanya kalau ambil gampang, nggak tinggal tarik. Ada 5. 1 buat bagian atas kepala, kedua buat bagian dada, ketiga pinggang, kemudian bagian lutut, sama terakhir bagian bawah. Itu ada 5. Nah, ini ada 5. Jadi ada 5 tali yang harus dipersiapkan untuk apa? Untuk mengikat mayit. Ya, kalau sudah selesai semuanya, biasanya kita kalau terakhir itu ya masa terakhir itu mukanya nggak ditutup dulu. Ya, mukanya nggak ditutup dulu, ntar belakangan baru ditutup. Nah ini ya dijelaskan oleh ulama kalau Syekh Nawawi caranya nanti setelah selesai baru ditutup. Ya, baru. Nah pada saat kita lagi mengkafani, artinya bukan berarti kita ngeliatin aja, kita juga ada baca-bacaannya. Allahumma zidna iman wa tasdiqan. Itu ada bacaan-bacaan begitu. Jadi ada zikiran-zikiran yang memang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Nah, termasuk ketika udah selesai ditutup. Ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya mayit udah diwudhu ya, sampai ya ini jenggotnya basah. Kenapa? Kalau dengan raka itu dia nggak begitu khawatir. Kenapa? Banyak orang rupanya di sana. Tapi ketika di alam barzah sendirian, itu betul-betul sendirian kita, betul-betul sendirian. Ya, karena memang ketika orang nanti di alam barzah itu, roh kita dikembalikan lagi ke jasad, jadi kita kayak hidup lagi, cuma beda alam. Ya. Maka nanti kalau kitab-kitab sebenarnya agak banyak kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan